Bab 043. Bagas menutup matanya menikmati pijatan dariku. Sebisa mungkin aku mengusir semua godaan setan yang terkutuk untuk sedikit membungkuk dan mengecup bibir seksinya. Sekitar 10 menit aku memijat kepalanya. Aku mendengar helaan teratur dari nafas Bagas. Sepertinya dia tertidur. Aku menghentikan pijatanku dan menatap lekat wajah Bagas yang sedang tertidur. Sepertinya memang iya, aku menyukai Bagas batinku. Aku mengusap kasar wajahku. Bolehkah aku menikmati perasaan ini? Walau aku tahu, aku pasti akan terluka nantinya. Mengagetkanku. Aku masih betah menatap wajah tampan Bagas yang sedang tertidur, sampai satu suara. "Ta," ucap Riri membuka pintu ruang kerja. Semenjak Bagas pergi ke Amerika, Riri tidak pernah mengetuk ruang kerjaku jika berkunjung, dan jadilah seperti ini. Mata dan mulut Riri membola melihat Bagas tertidur di pangkuanku. Setelah kesadarannya kembali, Riri lalu memberikanku senyuman sejuta arti. Aku hanya menghela nafas panjang. Riri pasti akan menggodaku habis-habisan. Aku juga tidak bisa menjauhkan tubuhku dari Bagas, karena aku merasa tidak tega untuk membangunkan Bagas. "Dokumennya gue simpan di sini, tinggal lu baca aja," ucap Riri pelan. Lalu dia meninggalkan ruangan dengan senyuman penuh arti. Aku menggapai bantal sofa di sampingku. Saat aku mengangkat kepala Bagas dan akan meletakkan bantal di bawahnya, Bagas merubah posisi tidurnya. Dia menyampingkan tubuhnya hingga kini wajahnya terbenam sempurna di perutku. Aku menahan nafas saat wajah Bagas menyentuh perutku. "Cobaan apa lagi yang Engkau berikan padaku Tuhan?" raungku dalam hati. Aku pasrah, membiarkan Bagas tertidur di pangkuanku. Susah payah aku mengambil dokumen yang disimpan oleh Riri di atas meja. Aku membaca dokumen sambil menunggu Bagas terbangun dengan sendirinya. Hampir 1 jam Bagas tidur di pangkuanku, pahaku sudah kebas rasanya. Bagas terbangun lalu mengucek mata dan meregangkan tubuhnya. 62. "Aku ketiduran ya ta?" tanya Bagas. "Udah 1 jam lebih pak," cibirku. "Iya gitu?" tanya Bagas tidak percaya. "Bangun dong pak, paha saya pegel nih," pintaku. Bagas bangkit dan tertawa meledekku. "Kenapa gak dibangunin aku aja ta? Kalau pegel," kekeh Bagas. "Gak tega pak, kayaknya capek banget," lirihku. "Makasih ya ta," ucap Bagas dengan memberikan senyuman lembut. "Besok ada meeting sama tim operasional jam 10 pagi pak," ucapku. "Oke, besok jadwalin juga, si Fadil sama Dani mau kesini. Mereka join bikin kafe, dan mau aku yang tanggung jawab ngisi furniture kafenya," ucap Bagas. "Mau dijadwalin jam berapa pak?" tanyaku. "Jam 11 aja kali ya, meeting operasional sejam ajalah ngapain lama-lama," seloroh Bagas. "Iya pak, jam 11 aja, mau sekalian saya pesenin restoran buat makan siang pak?" tanyaku. "Oke ta, pesenin sekalian ya," pinta Bagas. "Oke." Saat pulang kerja, aku meminta Riri untuk menungguku pulang. Aku yakin Tio menungguku di lobi saat ini untuk mengantarku pulang. "Ta, ini oleh-oleh dari Pak Bagas?" tanya Riri saat kami di lift. "Hoh," jawabku. Aku menenteng 2 kresek besar dan Riri membantu menenteng 1 kresek. "Buat ayang tuh beda ya, gue sama anak-anak cuman dikasih snack, sendal sama jaket H0OD, kekeh Riri. Kalau gue dikasih dikit oleh-oleh sama dia, gue gak bakalan izinin dia masuk ruangan," kekehku. "Itu kan ruangannya dia Marimar," Riri mencubit pipiku. "Iya juga ya," aku terbahak menyadari ucapanku yang absurd. Benar saja, saat di lobi aku melihat Tio sedang berdiri di sana, dia pasti sedang menungguku. "Fans lu nungguin," kekeh Riri. "Pura-pura gak lihat aja kita," ucapku.
Aku dan Riri mempercepat langkahku, berharap Tio tidak menyadari kehadiran kami. Tunggu. Teriak Tio. Aku menghembuskan nafas kasar. Ada apa yo? Tanyaku pura-pura kalem, kali aja kan dia mau nanya kerjaan. Pulang bareng aku ya. Lirih Tio. Makasih yo, gue bareng Riri aja, tolakku halus. 63. Maafin gue janji gak bakalan maksa lu lagi, cicit Tio. Maksa apa? Tanya Riri. Aku hanya menggelengkan kepalaku, Riri paham bahwa aku tidak mau membahasnya saat ini. Yo, gue udah minta baik-baik ya sama lu buat jauhin gue. Ucapku mulai emosi. Harus dengan cara apa lagi sih biar kamu ngerti kalau aku sayang sama kamu. Lirih Tio. Gue mau pulang bareng Riri. Ucapku sambil melangkah pergi. Gue mohon, lu banyak bawaan kayak gini, biar gue antar pakai mobil, kalau pakai motor bareng Riri susah. Tio tetap keras kepala. Gue bisa kok bawanya, ceplos Riri. Nanti kalian bisa celaka, terus nyelakain pengemudi lain gara-gara bawaan kalian overload, ucap Tio. Aku jadi kesal pada Bagas karena dia memberikanku oleh-oleh yang sangat banyak, karena dia, Tio menemukan alasan untuk memaksaku pulang bersamanya. Makasih yo, gue bisa pulang sendiri, ucapku. Gue cuman mau bantuin lu. Kalau lu gak bawa-bawa barang kayak gini juga gue gak bakalan maksa-maksa lu nebeng gue, kukuh Tio. Entah harus dengan alasan apa lagi aku harus menolak Tio. Dia akan terus mendebat kami hingga aku menuruti keinginannya. Untung aja kamu masih di sini, ucap Bagas yang baru masuk ke lobi. Ada apa Pak? Tanyaku, seingatku Bagas sudah pulang 15 menit yang lalu. Saya butuh brosur produk kita yang terbaru buat si Fadil sama Dani, mereka minta sekarang biar besok tinggal diskusi aja, gak usah milih-milih lagi, ucap Bagas. Boleh Pak, ucapku. Kamu mau pulang? Tanya Bagas. Menurut Bapak, cibirku. Judes banget sih kamu. Sinis Bagas. Aku masih terbawa emosi tadi oleh Tio, hingga saat berbicara dengan Bagas, aku masih dengan nada tinggi. Maaf Pak. Cicitku. Nanti saya antar kamu pulang, lagian kasihan Riri kamu tebengin sambil bawa barang segini banyak, ucap Bagas. Siapa tadi yang ngasih aku barang banyak kayak gini? Sinisku. Siapin sana bahannya, aku simpen barang kamu dulu di bagasi. Bagas mengambil 2 kantong kresek dari tanganku dan sekantong kresek dari Riri. Saya bantuin Pak, ucap Riri. Dia tidak membiarkan kantong kresek yang ada di tangannya untuk berpindah tangan pada Bagas. Litanya mau pulang sama Pak Bagas, ucap Riri pada Tio. 64. Aku melihat Tio mengepalkan tangannya, aku tidak peduli lagi, aku kembali ke ruanganku untuk menyiapkan brosur untuk Fadil dan Dani. 65. Tadi bukannya Tio ya, manajer tim operasional? Tanya Bagas saat di ruangan. Dia menyusulku ke ruangan setelah nyeletakkan barang-barangku di bagasi mobilnya. Iya Pak, jawabku. Ngapain kalian tadi? Tanya Bagas. Dia nawarin saya pulang bareng Pak, jawabku. Kok kayak yang lagi bersih tegang gitu kalian? Kepo Bagas. Ih Bapak kepo. Ini brosurnya, dicek dulu udah lengkap belum? Aku menyerahkan beberapa brosur pada Bagas. Udah lengkap semuanya, ucap Bagas setelah membolak-balikan brosur yang aku berikan. Ya udah, ayo pulang. Ajakku. Si Tio tadi melotot gitu sama saya, kenapa ya tuh anak? Tanya Bagas saat kami berjalan beriringan. Perasaan Bapak aja kali, ucapku.
Sebenarnya ingin sekali aku mengucapkan terima kasih pada Bagas karena mengantarku pulang, namun aku malas jika harus menceritakan Tio pada Bagas. Kami tidak sedekat itu untuk saling berbagi cerita. Tio masih berada di lobi saat aku dan Bagas berjalan keluar. Benar saja, dia melihat kami dengan pandangan tidak suka. Tuh lihat ta, si Tio melototin kita, bisik Bagas. Cuekin aja lah pak. Ucapku malas. Temenin saya makan ya ta. Pinta Bagas. Bapak emang gak capek? Gak jet lag? Tanyaku. Capek sih, tapi saya juga lapar, kekeh Bagas. Ya udah ayo, mau makan di mana? Tanyaku. Bagas membawaku ke sebuah restoran Padang, lumayan makan malam gratis, batinku. Makan Padang gak apa-apa kan ta? Tanya Bagas. I love it. Ucapku dengan mata berbinar. Melihat beraneka macam lauk yang tersaji di depan mataku membuatku kalap. Aku sudah membuang rasa gengsi atau jaga image di depan Bagas. Hajar aelah. Imanku lemah dihadapkan dengan masakan Padang. Pelan-pelan tak makannya, kekeh Bagas. Maaf pak, kalap ucapku. Kamu boleh bungkus kalau belum puas, ucap Bagas. Aku mengangkat ibu jari tanda setuju. Pak, bapak ngapain sih kasih saya oleh-oleh banyak banget? Anak-anak pada cemburu, ucapku saat selesai. 66. Makan. Kamu kan yang banyak bantuin saya daripada mereka, jawab Bagas. Tetep aja 3 kresek gede gitu kebanyakan, ucapku. Kamu kemarin juga dikasih 3 kresek kan sama Kenzo? Tanya Bagas. Allahu Akbar. Jadinya bapak ngasih saya 3 kresek buat nyaingin Kenzo? Tanyaku dengan nada yang dramatisir. Iya, jawab Bagas tanpa beban. Saingan kalian tuh udah mendarah daging menyatu dengan tulang, aku menggelengkan kepala. Jangan banyak ngomong, udah belum makannya? Tanya Bagas. Sebenarnya aku masih ingin menguliti kepala kakap, namun melihat Bagas yang sepertinya sudah kelelahan membuatku tidak tega. Mau bungkus enggak? Tanya Bagas. Mau pak, buat Riri, jawabku. Kamu sama Riri temenan dari kapan? Tanya Bagas saat menyalakan mesin mobil. Dari SMA pak, terus kita diterima kerja di cabang Abimanyu yang di Jawa, abis itu barengan juga ditarik ke pusat celotehku. Oh gitu, pantes kelihatan deket banget, komentar Bagas. Kayak geng sultannya bapak, cuman beda kasta aja, kekehku. Ada-ada aja kamu, ucap Bagas sambil tersenyum. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpesan untuk hati-hati di jalan pada Bagas, aku masuk ke dalam apartemen. Kencan dulu. Riri menaik turunkan alisnya untuk menggodaku. Makan doang di Padang, jawabku sambil menyerahkan kotak makanan pada Riri. Wah, emang setia kawan lu? Riri terlihat sangat senang menerima kotak makanan dariku. Iya dong. Kekehku. Si Tio tadi kelihatan marah banget, ucap Riri sambil mengunyah nasi Padang. Bodoh ah, lagian si Tio kayaknya mikir 2 kali deh buat berurusan sama Bagas, ucapku sambil menghela nafas. Iya sih, mana berani dia ama pemilik perusahaan, kekeh Riri. Tring. Sebuah pesan masuk ke dalam ponselku, rupanya Tio mengirimiku pesan. Kamu mending resign aja dari Abimanyu, aku gak suka lihat kamu jadi sekretaris Bagas. Atau kamu gak usah kerja aja sekalian, biar aku yang nafkahin kamu. Aku mengerutkan dahi, Tio kayaknya udah gak waras, batinku. Siapa? Tanya Riri. Aku memperlihatkan pesan yang dikirim Tio pada Riri. 67. Kok nyeremin sih dia? Ngapain dia larang-larang kamu kerja? Cemburu.
Ucap Riri sedikit emosi. Dia kayaknya harus ke psikolog deh, lirihku. Iya sih, ini tuh udah gak normal banget, kalian jadian aja belum dia nyuruh-nyuruh kamu resign, gila. Riri mulai mencak-mencak. Si Tio dibilangin baik-baik susah, dikerasin juga salah, cicitku. Lu tempelin aja terus bos Bagas, biar si Tio gak berani deketin lu. Kan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, ucap Riri dengan senyuman penuh arti. Gue mandi dulu, ucapku. Cie yang salting, pepet aja terosta, ucap Riri sambil tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, aku memakai blazer yang dibelikan Bagas di mall. Aku memadukannya dengan celana bahan berwarna hitam dan kaos pendek berwarna senada dengan blazernya. Seperti biasa aku menyiapkan susu almond dan sandwich untuk Bagas. Tidak aku sangka, Bagas datang jam 8 tepat. Selamat pagi Pak, sapaku. Pagi, cantik banget sih. Ucap Bagas. Kenapa Pak? Tanyaku, apa aku salah dengar? Hatiku dak-dikduk gak karuan. Blazernya, keke Bagas. Sialan. Runtuhku dalam hati. Oh, iya dong, siapa dulu yang beliinnya, ucapku menutupi rasa malu karena sudah kepedean. Jam 10 tepat, kami sudah berkumpul di ruang meeting, untung saja aku duduk di depan untuk menemani Bagas mempresentasikan materi, jadi aku tidak usah berdekatan dengan makhluk bernama Tio. Selama meeting, Tio hanya melihatku. Dia sama sekali tidak menyimak materi yang disampaikan oleh Bagas. Sebenarnya aku merasa risih ditatap seperti itu oleh Tio, tapi aku memilih untuk pura-pura tidak tahu saja. Selesai meeting, Bagas keluar ruangan terlebih dahulu, sepertinya ada telepon penting untuknya, sedangkan aku membereskan dokumen dan laptop yang dipakai oleh Bagas tadi. Lirih Tio. Aku mengabaikannya. Aku berharap David atau siapapun untuk menolongku kabur dari Tio saat ini. Sampai kapan kamu mau ngehukum aku? Aku harus ngelakuin apa lagi biar kamu nerima cinta tulus aku? Ucap Tio dengan nada lembut. Yo, bisakah kita menjalani hubungan pertemanan yang normal? Tanyaku. Kamu milik aku tak? Aku gak mau cuman jadi teman kamu, desis Tio. Aku bukan milik siapa-siapa, aku milik diri aku sendiri, cibirku. Oke, fine. Aku bakalan kasih waktu kamu buat mikir, yang harus kamu tahu, gak bakalan ada cowok yang mencintai kamu sebesar aku cinta sama kamu. Ucap Tio menatap lurus manik mataku. Jujur saja, hatiku tidak merasakan apa-apa saat Tio mengungkapkan cintanya. Aku tahu sepertinya benar Tio mencintaiku, dari tatapan matanya terpancar keseriusan dan ketulusan, hanya saja sepertinya dia bukan hanya mencintaiku tapi juga terobsesi denganku. 68. Boleh aku minta sesuatu dari kamu? Tanya Tio. 69. Aku hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Tio. Aku akan kasih waktu 1 minggu buat kamu mikir, aku gak bakalan ganggu kamu, kita lihat aja, apa kamu merasakan kehampaan dengan gak adanya aku di hidup kamu. Satu lagi, jangan simpen boneka dari aku di kamar Riri ya, please. Simpen di kamar kamu aja, ucap Tio lembut, lalu dia meninggalkanku sendirian di ruang meeting. Aku menghela nafas frustasi. Sepertinya tidak akan mudah lepas dari Tio, namun setelah dipikir-pikir, ucapannya tadi seperti ada yang mengganjal di pikiranku. Tapi apa? Aku membolakkan mata, bulu kuduku berdiri semua, nafasku sesak. Tuhan, semoga pikiranku salah. Batinku. Aku berlari ke ruangan Riri sambil menenteng laptop dan berkas-berkas. Ada apa tak? Sampai lari-lari kayak gitu? Tanya Riri keheranan.
Lu ngasih tahu si Tio kalau bonekanya disimpan di kamar lu. Tanyaku. Kagak lah, entar dia tersinggung lagi, jawab Riri. Lu pernah cerita ke siapa kalau bonekanya disimpan di kamar lu? Tanyaku lagi. Gak pernah nyerita ke siapa-siapa, angga aja gak gue kasih tahu, kekeh Riri. Kakiku lemas bagai jeli, aku hampir saja ambruk jika Riri tidak menopang tubuhku. Lu kenapa ta? Tanya Riri khawatir. Minta izin Pak Johan, kita pulang ke apartemen bentar, ucapku pada Riri.